Halo, saudara apa kabar? Kiranya tetap sehat. Ya, suka nonton stand up komedi, lawak-lawak itu tuh yang lucu-lucu itu. Dan menurut saya melakukan stand up komedi itu nggak mudah loh. Iya, saya bisa membayangkan eh, membuat orang tertawa dengan ucapan dan tingkah pola kita itu, waduh sulitnya bukan main itu. Saya ingat betul dulu yang merintis itu kan Taufik Safalas almarhum ya. Nah, tapi nggak begitu sukses gitu. Karena ketika itu lelucon, guyon, lawakan itu rame-rame gitu kan. Grup biasanya gitu kan. Seperti Sri Mulat gitu. Seperti ya grup-grup lawak yang ada lah ya. Nah, ini stand up comedy ini hal baru dan rupanya ada teknik-tekniknya. Ada teknik-tekniknya, iya. Nah, salah satu tekniknya yang saya baca itu adalah self bullying. Jadi membuli diri sendiri. Menertawakan diri sendiri, ngerjain diri sendiri. Self bullying ini saudara ya. Nah, salah satu yang luar biasa ketika self bullying itu adalah saya lihat-lihat tuh Dani Aditya namanya. Dani Aditya. Ya, ini dia saudara ya, Dani Aditya. Jadi dia mengalami kelumpuhan seperti itu. Ya, kakinya tidak berfungsi ya, tangannya sakit apa ini namanya ya, banyak beberapa orang saya lihat memang mengalami hal semacam ini, bahkan untuk berbicara pun sulit. Nah, dia seringkali membawa lawakan stand up comedy dengan self bullying ini. Jadi dia menempatkan dirinya dengan keadaannya, dengan situasinya, dan itu menimbulkan kelucuan ya. Kadang-kadang kita yang lihat sih nggak tega gitu, tapi ya asal kita ingat bahwa ini kan guyon gitu ya. Ini kan guyon ya, akhirnya kita ikut ketawa juga karena memang ya lucu juga gitu ya. Nah, tapi ini menarik ya, fenomena self bullying ini menurut saya menarik. Itu tandanya kalau saya ya menghayatinya malah positif ya. Berarti kita bisa menerima keadaan kita. Ya kan? Kita bisa menerima kekurangan kita. Kita bisa menerima situasi kita. Ya, karena itu kan bukan perkara mudah loh saudara. Kan definisi stres itu kan salah satunya tidak bisa menerima keadaan. Itu kan definisi stres. Nah, ketika kita bisa menerima keadaan kan asik aja gitu. Enak aja gitu. Walaupun buat saya ya memang bukan perkara mudah ya. Bukan perkara mudah. Apalagi kalau kemudian datangnya tiba-tiba gitu ya. Sebelumnya kita sehat, baik-baik saja, lalu misalkan mata mengalami kebutaan misalkan. Jangankan kok buta, kemampuan melihat kita menurun saja, waduh kadang kita udah jadi cemas, takut gitu ya. Nah, apalagi kalau akhirnya menimbulkan kebutaan. Wah, itu bisa stres ya saudara ya. Sangat sulit untuk bisa menerima keadaan semacam itu. Nah, memang seringkali yang kita lihat sih anak-anak remaja ya. Ya, mereka ya memusingkan dengan keadaan fisiknya yang membuat mereka jadi minder ya. Jerawatan gitu, lalu nggak mau sekolah ya. Pendek tubuhnya, gemuk, kegemukan dan lain-lain gitu ya, lalu merasa minder dan itu bisa menghantui kehidupannya. Nah, padahal kalau kita bimbing dengan cermat gitu, dia bisa menerima keadaannya, mensyukuri keadaannya dan menemukan potensi dalam dirinya. Dia bisa passing over tuh, bisa melewati keadaannya yang tidak seperti yang lainnya itu dengan asik aja dan dia bisa menemukan potensi dalam dirinya.
Nah, saudara, ini pesan yang penting nih buat kita. Menerima keadaan. Ya, kemudian mencari potensi karunia atau berkat-berkat yang ada pada kita untuk kita kembangkan. Untuk kita cari alasan tetap bersyukur ya. Karena firman Tuhan juga pernah bercerita tentang hal seperti itu terkait dengan Paulus ya. Dia itu kan sakit ya, saudara. Ada sakit di kepala, ya rasanya seperti digocoh, ditusuk berkali-kali. Jadi aduh, saya bisa membayangkan cenut-cenut kepalanya gitu ya. Sakit kepalanya si Paulus ini, dan dia sudah mendoakannya kepada Tuhan 3 kali. Kemudian dari kesaksiannya dikatakan dia nggak disembuhkan. Malah dia mendapatkan jawaban dari Tuhan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Luar biasa saudara ya kesaksian ini ya. Jadi dia meyakini bahwa Tuhan sudah memberi hal-hal lain yang patut disyukuri, hal-hal lain yang bisa dibanggakan, hal-hal lain yang bisa diceritakan kepada orang lain sebagai kasih karunia, daripada dia fokus kepada sakitnya itu loh. Ini kan luar biasa saudara. Dan sakitnya itu menjadi nggak penting lagi, karena ada yang lebih penting yang dia bisa sampaikan bahwa Tuhanku luar biasa, Tuhanku hebat, kasih yang diberikan, karunia yang saya terima, apa yang saya bisa melampaui dari sakitku itu kan luar biasa. Seperti stand up komedi tadi ya saudara ya, lumpuh ya nggak apa-apa lah gitu ya, nggak bisa jalan ya nggak apa-apa, tapi kan lucu. Aku bisa melakukan hal lain dan menghibur orang gitu ya. Nah bahkan yang saya dengar ya, Dhani Aditya ini sudah mulai bikin album lagu ya, dia menyanyi rap. Saya ikuti deh di Google ya, atau di YouTube. Saya bisa dibuat sakit perut terpingkal-pingkal karena ucapannya yang lucu walau terdengar agak kurang jelas ya, karena sekali lagi beruntung dia bisa bicara gitu ya, apalagi bisa melucu seperti itu, wah itu luar biasa. Mari kita merenungkannya saudara. Ya, kadang-kadang kita ini dibuat lumpuh, lebih lumpuh dari orang lumpuh. Ya, dibuat sakit kepala lebih dari orang yang kanker otak kalau bisa dibandingkan. Tidak bersemangat, lunglai, melampaui orang yang sakit keras gitu ya. Kenapa saudara? Ya karena kita berfokus pada persoalan itu, masalah itu. Kemudian membuat kita jadi terpuruk dan seakan-akan hidup ini hancur. Padahal kalau kita fokus kepada Tuhan, kita bisa menemukan karunia yang Dia berikan seperti yang Tuhan berikan pada Paulus. Sehingga Paulus berhenti berfokus pada sakitnya, tapi dia mengarahkan diri pada Kristus yang memberi karunia itu, maka dia happy hidupnya dan menjadi berkat sampai akhir. Mari merenungkannya bersama saya dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.